Polres Pamekasan kembali mengungkap kasus pencabulan anak di bawah umur. Diketahui pelaku merupakan ayah tiri korban. Wakapolri resmi melepas personel Polri yang akan bertugas dalam kontingen PBB pada misi perdamaian di Republik Afrika Tengah. Bayangkari Polri melepas 1.000 ekor anak penyu atau tukik ke habitat aslinya di pantai Marina Beach, Kecamatan Sabati, Nunukan. Selamat pagi pemirsa, Persisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Bribda Trinoldi Wadu, inilah Persisi Pagi selengkapnya. Polres Pamekasan kembali mengungkap kasus pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Pelaku diketahui merupakan ayah tiri korban. Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Doni Setiawan mengatakan, kasus pencabulan kali ini menimpa seorang anak yang masih berusia 14 tahun, di mana pelakunya merupakan ayah tiri korban. Pelaku berinisial MR, 24 tahun, warga Dusun Beringin, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan. Penangkapan pelaku berawal saat korban mengeluh kepada ibu korban, mengalami sakit muntah-muntah. Kemudian ibu korban segera memeriksa korban ke dokter kandungan. Dari pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa korban telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 4 bulan. Korban kemudian menceritakan bahwa ayah tirinya yang bernama MR yang memaksanya untuk melakukan hubungan badan yang dilakukan berkali-kali ketika ibu korban tidak ada di rumah. Modus operandi pelaku mengajak korban berhubungan badan dan mengancam akan membunuh korban apabila tidak menurutinya. Pelaku diketahui melakukan aksinya tersebut mulai dari bulan Mei 2024 hingga bulan Agustus 2024. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas, 1 potong baju wanita lengan panjang dan 1 buah rok panjang wanita berwarna hijau. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Polresta Bandung mengungkap kasus pembunuhan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya di rumah kontrakan di kawasan Ciwastra, Kota Bandung. Rolling camera session, standby, tahan. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono mengatakan, pelaku diketahui berinisial DJ 30 tahun. Berdasarkan keterangan warga sekitar, pasangan suami istri itu memang kerap berselisih. Pelaku mengaku bila motif yang melatar belakangi dirinya menusuk sang istri hingga tewas adalah karena cemburu. Pelaku menduga istrinya main hati dengan pria lain. Polisi masih mendalami keterangan pelaku itu. Sementara untuk saksi, pihak kepolisian telah memeriksa 3 saksi, yakni dari tetangga-tetangga korban, ibu korban, dan juga saksi-saksi yang berada di sekitarnya. Atas perbuatannya, polisi menjerat pelaku dengan pasal 338 atau 351 ayat 3 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT, dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Polres Banjarnegara berhasil mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di Desa Kilandak, Kecamatan Purwareja, Kelompak, Banjarnegara, Jawa Tengah.
Pelaku sempat merekayasa kasus pembunuhan ini seolah-olah korban melakukan tindak bunuh diri. Aksi dan pembunuhan alat bukti dan kemudian akhirnya Kapolres Banjarnegara AKBP Erik Budi Santoso mengungkapkan bahwa korban merupakan seorang guru, sementara tersangka merupakan seorang kepercayaan korban dan bekerja sebagai sopir korban. Modus pembunuhan lantaran tersangka menjual mobil milik korban tanpa sepengetahuan korban, lalu membunuh korban pada saat korban tidak terima atas perbuatan tersangka. Untuk menutupi perbuatannya, tersangka merekayasa seakan-akan bunuh diri dengan membuat jeratan di leher dan diikatkan di ventilasi. Adapun hasil pemeriksaan awal dalam kegiatan otopsi, ditemukan luka memar di belakang kepala akibat benda tumpul. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana, penganiayaan, penipuan dan penggelapan dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. alat makan yang memang kita untuk menutupi jejak dan dibuat seakan-akan kejadian tersebut merupakan gantung diri. Kemudian sehingga kita awal kita melakukan rilis bahwa itu adalah gantung diri. Cuman setelah kita melaksanakan penyelidikan dan pengambilan alat bukti dan bukti serta kita pemeriksaan saksi-saksi, kita kemudian mengarah kepada kejadian tersebut merupakan tindak pidana pembunuhan. Barreskrim Polri melaksanakan pengungkapan kasus tipit, pencucian uang dan peredaran narkotika jaringan Malaysia dan Indonesia bagian tengah. Dari penelusuran lebih lanjut, Polri berhasil amankan 9 tersangka dengan uang tunai sebesar 1 miliar rupiah. Dilaksanakan di lapangan Bayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan. Pengungkapan pencucian uang dan peredaran narkotika dipimpin Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada, Rabu 18 September 2024. Turut hadir dalam pengungkapan ini beberapa pejabat Mabes Polri seperti Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Mukti Juharsa, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, Dirjen Bea Cukai Askolani, Deputi Bidang Pemberantasan BNN Brigjen Pol Iwayan Sugiri beserta jajaran pejabat instansi terkait. Penyelidikan bermula dari narapidana Lapas Tarakan kelas 2A berinisial HS yang selalu membuat onar, dan ketika diselidiki lebih lanjut, HS masih mengendalikan peredaran narkotika di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga beberapa tempat lainnya. Selama beroperasi, HS bekerja sama dengan jaringan F yang masih menjadi DPO bersama dengan 9 orang lainnya untuk memasarkan narkotika dan melakukan pencucian uang. Dari hasil pengungkapan lebih lanjut, polisi berhasil mengamankan sebanyak 9 orang tersangka dari tindak pidana pencucian uang dan juga peredaran narkotika. Yang pertama adalah inisial TR, berperan sebagai pengelola uang hasil kejahatan. Kemudian inisial MA, sama perannya, pengelola aset hasil kejahatan. Inisial SJ, berperan sebagai pengelola aset hasil kejahatan. CA, berperan membantu pencucian uang. AA, berperan membantu pencucian uang. NMY, berperan membantu pencucian uang. RO dan AY, semuanya juga membantu dalam pencucian uang. Dari hasil analisis oleh PPATK, perputaran uang dan transaksi jaringan HS selama beroperasi dari tahun 2017 sampai 2024 itu angkanya mencapai 2,1 triliun rupiah. Dan sebagian aset uang yang didapatkan dari hasil penjualan narkoba ini digunakan untuk membeli aset-aset narkoba yang sudah bisa kita sita, itu sekitar nilainya 221 miliar rupiah. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang pencucian uang dengan ancaman pidana 20 tahun penjara dan denda sebesar 5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Mural Almas melaporkan untuk Polri TV. Wakapolri resmi melepas personel Polri yang akan bertugas dalam kontingen PBB pada misi perdamaian di Republik Afrika Tengah. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.